dalam Al-Quran tidak ada penjelasan keterangan bahwa Allah membuat roh manusia lebih dulu daripada alam semesta. Nah, kalau dalam agama lain ada, agama Buddha, agama Hindu, jadi bahwa 8.000 tahun sebelum Masehi di India itu orang sudah meyakini adanya alam arwah. Nggak tahu berapa triliun lah pokoknya. Kita ini sebelum lahir dulunya ada di alam arwah, nggak tahu di mana adanya, jumlahnya nggak tahu berapa ratus miliar, berapa triliun kita nggak tahu, tapi itu jumlahnya tetap. Nah, nanti jumlah yang tetap itu ini disebut dengan dalam bahasa Buddhanya namanya, punten, saya bukan lagi menyalahkan, enggak, ini lagi membandingkan aja, namanya samsara. Dalam agama Buddha namanya samsara. Nah, itu nanti diturunkan satu persatu, lahir. Nah, nanti kalau sudah mati balik lagi ke alam rohani lagi. Itu namanya reinkarnasi. Oke. Nah, dalam proses reinkarnasi itu nanti berlaku lagi istilahnya hukum karma. Kalau waktu lahir pertama dia berbuat jahat, jadi maling, jadi pencuri copet, dia mati, reinkarnasi balik lagi menjadi makhluk yang lebih rendah. Tadinya anaknya orang kaya, lahir lagi anaknya orang miskin. Sudah itu jahat lagi, mati, kembali ke alam arwah, turun lagi sampai kepada bentuk binatang nantinya. Itu namanya reinkarnasi. Jadi ada orang yang kembali lagi. Nah, ini mungkin umat Islam karena mungkin sebelum Islam masuk ke Indonesia kita dulu berkian semacam itu dengan tidak menyalahkan, punten ini mah. Jadi dikiranya reinkarnasi itu ada di dalam Al-Qur'annya, ada rujukan bahwa ada reinkarnasi, yaitu seperti dalam surat Yasin yang berbunyi wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Tuh dalilnya, dalil reinkarnasi. Ntar dulu kita koreksi dulu ini ente paham enggak nih? Waman nu'ammirhu, dan barang siapapun yang dipanjangkan umurnya, nunakisu kita ulangi fil khalqi kejadiannya, dikiranya balik lagi. Bukan begitu. Itu artinya begini, waman nu'ammirhu, orang yang umurnya panjang itu, nunakisu fil khalqi, sel-sel tubuh yang rusak diganti lagi dengan sel-sel yang baru secara sempurna. Umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi dia segar bugar, terganti jadi nggak peot-peot gitu, sehat selalu. Kenapa? Terganti pergantian sel yang sempurna, bukan reinkarnasi. Paham nggak? Nih, manusia ini ada dokter nggak? Nah, nanti konfirmasi. Manusia ketika melakukan aktivitas sehari-hari, mencangkul, ya kan, bermobil, nanam ini, masak ini, segala macam, ke pasar, ini kan aktivitas. Itu akan mengakibatkan sel-sel tubuh kita ini akan mengalami kerusakan. Satu orang manusia itu diperkirakan rata-rata ada berapa jumlah selnya? Ada 280 miliar sel setubuh nih, 280 miliar sel. Nah, akibat kita beraktivitas sehari-hari ini akan terjadi kerusakan sel. Diperkirakan sekitar 18 miliar, 15 sampai 18 miliar sel yang rusak. Nah, sel yang rusak itu akan mengalami pergantian sel yang baru ketika kita sedang beristirahat.
dalam keadaan tidur, itu sel kita diganti dengan sel yang baru. Itu pergantian sel itu dikontrol oleh akal tidak sadar kita, akal bawah sadar kita. Oleh kata orang Arabnya al-aqlul la wa'yi. Akal tidak sadar ini mengontrol tugas yang lebih luas daripada akal sadar. Kalau akal sadar yang dilihat yang kelihatan, gelas ini, tisu, mau ngelap mulut ngambil tisu, mau minum kopi digulek, mau ngomong melepon teman dicari namanya, dipejat di telepon, seperti itu. Tapi jantung berdegup, paru-paru kembang kempis, memompa darah, itu bukan kerja otak sadar kita, otak tidak sadar kita yang bekerja. Nah, makanya ketika pergantian sel baru itu secara sempurna, itu termasuk wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, bukan urusan reinkarnasi. Ya silakan kita debat, silakan kalau perlu, bahwa dalam Islam nggak ada reinkarnasi, nggak ada hukum karma. Ya kita mata ibnu Adam in qata'a amalu, selesai sudah, nggak bakal bolak-balik begitu. Itu bedanya dengan tidak menyalahkan siapapun. Ya, jadi artinya bahwa bagaimanapun tidak bisa dihindari, kita dalam pertarungan peradaban itu mesti ada saling pengaruh mempengaruhi. Nah, itulah makanya, sehingga di situ ada hukum reinkarnasi, ada hukum karma. Nah, makanya supaya kita ini bisa melepaskan samsara, artinya rohani yang menderita ini, dengan istilah samedi, renungan spiritual. Begitu kita sudah menemukan jati diri kita, ini begitu keyakinannya, kira-kira, mohon maaf barangkali salah. Nah, baru itu kita baru masuk ke dalam wilayah kebahagiaan yang abadi, namanya nirwana. Begitu. Dalam Islam mah nggak ada surga nanti terakhir, kalau udah mati semua gitu. Jadi itulah persoalannya banyak sekali. Kemudian untuk membantah bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum langit bumi, apa betul? Di Al-Quran mengatakan bahwa manusia dijadikan itu sekarang, dulu mah nggak ada namanya alam arwah tuh, nggak ada. Yuk kita dengarkan dalam surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Ini kapan manusia diciptakan? Hal ata hinum minad dahri, apakah telah datang alal insan pada manusia hinum minad dahri, ada suatu fase waktu tertentu, ya, suatu tertentu, lam yakun syai'an madhkura, manusia waktu itu belum dapat disebut sebagai apapun, nggak ada. Manusia nggak ada, nggak roh, nggak jasad, nggak ada. Kapan diciptakannya? Inna ja'alnal insana min nutfatin amsyad. Manusia diciptakan dari nutfah, dari sperma yang bercampur dengan ovum. Nabtalihi, disitulah terjadi proses embriologi. Wa ja'alnahu sami'an basira, baru setelah itu sebagai manusia yang bisa melihat dan bisa mendengar. Itu informasi jelas, nggak ada itu namanya alam arwah dalam Islam. Dengan tidak menyalahkan, kita lagi mengkonfirmasikan dalam Al-Quran tidak ada namanya Nur Muhammad, adanya laulaka seperti sudah diciptakan dari rohani munculnya. Itu mungkin pengaruh yang lain. Kemudian lagi juga ada yang mengatakan bahwa dalil lagi, ini banyak Al-Qurannya yang menjadi ayat-ayat mirip-mirip kayak reinkarnasi itu ada. Seperti wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum
apakah ingatlah kamu ketika Tuhanmu mengambil dari Bani Adam min zuhurihim, dari tulang punggungnya, dzurriyyatahum, bahwa manusia itu diciptakan dari sperma yang diproses di tulang belakang itu, min zuhurihim. Kemudian wa asyhadna ala anfusihim, dan kami persaksikan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu syahidna. Nah ini jadi pertanyaan, ini jangan-jangan waktu di alam arwah kita ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu rohnya mengatakan, ya kami menyaksikan. Bukan, itu artinya bahwa, nah itulah makanya kita lihat lagi bahwa wasyana ala anfusim alastu bi rabbikum itu setelah Tuhan menciptakan sperma, dan sperma itu kemudian bertemu dengan ovum, lalu terjadi proses embriologi. Nah ketika terjadi pertemuan sperma ovum itu pertama kali yang disebut dengan cetak biru kemanusiaan, itu namanya deoksiribonukleik acid namanya, atau disingkat menjadi DNA. Disitulah Allah titipkan dari DNA itu segala macam informasi yang nanti makhluk yang keluar ini nanti sifatnya seperti ini. Dari mulai rambutnya keriting apa lurus, kulitnya putih atau hitam, hidungnya mancung atau pesek, bibirnya doer atau ya orangnya laki atau perempuan. Itu dalam satu deoksiribonukleik acid yang tidak kelihatan mata kecuali dengan mikroskop, itu baru kelihatan DNA itu. Di situ menyimpan informasi tentang masa depan anak manusia yang bakal lahir. Informasi itu dari mulai warna kulit, warna mata, warna ini tulangnya, jenis darahnya, bakatnya, kebiasaannya, sampai segala macam. Itu kalau ditulis di kertas folio itu mungkin 50 juta lembar folio, dan tidak pernah meleset sedikit pun itu. Itu maknanya wa asyhadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu syahidna. Itu seperti itu. Jadi artinya tidak semudah itu kita menafsirkan ditarik sana tarik sini. Begitulah kira-kira. Dan untuk ke depan, dan kita nggak usah menyalahkan. Jadi kalau kita sekarang melakukan kritik historis terhadap sejarah, itu bukan berarti menyalahkan orang zaman dahulu, tapi kita lagi menyempurnakan karya-karya orang zaman dahulu. Karena ilmu pengetahuan itu selalu mengalami revisi setiap generasi menuju pada kesempurnaan, betul nggak? Jangan tersinggung loh. Bapak bikin mobil nggak ada wipernya, saya sempurnakan, saya kasih wiper, seneng nggak? Sudah wipernya cuma hanya satu kecepatan, kita bikin 2, pelan dan cepat, mau nggak? Bikin 3 tahap, pelan, sedang, cepat, mau nggak? Kita tambah lagi sensor sehingga kalau hujannya besar dia cepat, hujannya kecil dia pelan, kalau lampunya merah dia mandek, mau nggak? Jadi namanya ilmu pengetahuan itu selalu disempurnakan oleh generasi berikutnya. Jangan pernah mengatakan karya orang zaman dahulu sudah sempurna dan final, tetap kita koreksi. Apalagi itu sifatnya ilmu sosial, agama dan sebagainya. Fisika partikel pun yang disebut ilmu pasti, ternyata ketika diuji ulang terdapat kekurangan, kekeliruan yang perlu direvisi. Percaya enggak? Nah itulah makanya jadi kita mesti jelas sekali bahwa ke depan umat Islam, cobalah daripada kita terjebak kepada ritual-ritual saja, cobalah kita titip sama anak-anak kita, suruh ngaji dong, suruh belajar, betul nggak? Pesantren kan sana di Jombang, di Kediri, terserah ada di mana, supaya anak-anak kita masa depan kita nanti. Kalau nanti ilmu pengetahuan membuktikan keliru, kan bisa pada murtad anak-anak kita, betul nggak? Kita buktikan sekarang, yuk, yang kira-kira ini coba kita perbaiki semuanya, karena walau bagaimanapun juga namanya karya tulis tetap aja ada kekeliruan gitu. Saya kira
Ini waktunya sudah cukup lama saya bicara ini karena ada sesi tanya jawab. Tanya jawab itu artinya saya ingin belajar dari orang.